Hai, halo, assalamualaikum semua. Kali ini adalah pertemuan kepenulisan. Oh iya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa yang menjalani puasa diterima ya. Dalam kepenulisan ada beberapa tahapan yang dimulai memikirkan ide, menemukan ide, dan dilanjut menuangkan ide tersebut. Ini audionya benar gak sih? Tes 1 2 3. Oh ya, aman ya. Oke. Dalam mencari ide, seorang bisa menemukan ide dengan cara merenung, dengan cara memandang, menatap lama, lalu kemudian merasakan apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan, lalu kemudian terbentuklah sebuah ide, yang ide itu serasa unik jika ditulis dan dikembangkan ke bentuk tulisan yang merupakan tulisan cerpen begitu. Salah satunya dengan menemukan ide itu, selain kita bisa dengan mudah untuk atau mengembangkan ya, sebuah tulisan, kita juga tidak bingung apa yang akan kita tulis selanjutnya. Misal contoh, ada yang mencari ide itu dengan cara membaca buku terlebih dahulu, dan juga ada yang sendirian di tempatnya masing-masing, ada juga yang berlibur ke tempat-tempat indah, ada yang juga sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, menemukan ide. Kadang ada begitu ya, seorang menemukan ide itu di tempat-tempat yang membuat mereka itu tenang. Ide bisa ditemukan di mana saja dan kapanpun. Jika sudah menemukan ide, biasanya
berlanjut ke susunan begitu ya, menyusun ide-ide itu menjadi ke satu kalimat. Dari ide itu dijadikan satu kalimat, kurang lebih satu kalimat, sehingga sudah nampak apa yang akan diceritakan dan juga apa yang akan ditulis. Dari kalimat itu susunannya terdiri dari beberapa kriteria, yaitu harus jelas, harus benar, dan juga bisa dibaca dengan kita sendiri begitu. Lalu kemudian dengan memulai menulis, jika sudah menemukan ide dan juga sudah menyusun di pikiran ide tersebut, kita bisa langsung menulis. Dengan menulis ide itu ke apapun media menulis yang kita bisa gunakan pada saat ini ya, dimanapun dan di alat apapun, kayak misalnya memakai ballpoint yang ditulis ke buku, menggunakan handphone di catatan, atau menggunakan laptop, di media mana saja. Menulis itu lepas saja. Menulis itu kalau awal-awal tidak harus kita memakai alat yang betul-betul prepare atau bisa dibilang serius begitu. Tergantung dari niat kita masing-masing. Yang prepare itu niatnya. Lalu kemudian untuk objek atau apa yang digunakan itu tidak terlalu dikhususkan atau terlalu penting. Kadang ada ya sebagian orang menulis itu dibuat salah satu kegiatan yang sempurna seolah-olah begitu. Jadi kalau tidak di suasana yang nyaman bagi dia dan juga alat atau apa yang mereka gunakan untuk menulis tidak nyaman bagi dia, hingga dia tidak mau menulis begitu. Itu tidak benar, saya akui, karena awal menulis itu dibutuhkan niat paling dalam begitu. Jadi tidak bisa untuk kalau nggak nyaman suasana, kalau nggak menggunakan alat tulis yang
digunakan dia merasa enak, dan juga kalau gak menggunakan alat tersebut tidak bisa menulis begitu ya. Gak begitu, menulis nulis saja. Jika sudah menulis, ada beberapa tahapan juga yang mungkin nanti akan aku jabarkan nanti. Ada yang bernama editing, kemudian swastunting, ada teknik-teknik menulis lagi yang bernama self editing, atau ada yang juga dibilang word building. Metode ATM. Nah, jadi begitu. Menemukan ide terlebih dahulu, susun ide itu secara terstruktur, lalu kemudian akan ada perkembangan editing, dan juga langsung mulai menulis. Dalam kelas ini saya memberikan contoh dari karya yang saya buat, yaitu cerpen. Dari salah satu cerpen yang saya buat, contohnya ini. Retis, Sumber Hangat, dan Para Prajurit. Ini adalah salah satu cerpen yang saya buat sebagai contoh dalam kelas kepenulisan pada kali ini. Judulnya Retis, Sumber Hangat, dan Para Prajurit. Terdiri dari 3 lembar. Dan belasan paragraf begitu ya. Nah, baik. Awalnya ide
Ide ini saya dapat atau temukan karena menulis itu lepas begitu ya. Jadi apa saja yang dipikirkan, apa yang sedang dipikirkan itu tulis saja. Dan waktu itu saya berpikiran bagaimana jika ada seseorang yang ingin menceritakan sesuatu tentang momen ada seseorang yang mengingat sebuah momen begitu ya. Bersama seorang kekasihnya di masa lalu yang terlalu berbuat impulsif 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 kepada seorang pasangannya itu dengan memberikan apapun hadiah begitu. Yang salah satunya pemberian hadiah itu baju loreng atau doreng ya, yang ingin pasangannya berikan kepada si pasangan itu, karena sepasang ini tahu kalau si cowok itu ada keinginan untuk menjadi seorang prajurit negara begitu. Nah, sini aku menceritakan dari mulai ide siapa nama tokoh, tokoh yang diceritakan di situ bernama Retis. Dan pasangan masa lalunya yang bernama Govin. Begitu. Terus susunan. Gini aja deh ya. Susunan dari cerita itu tokonya sudah tahu Retis dan Govin. Lalu kemudian mereka ngapain begitu ya, apa yang dilakukan itu saja. Ngapain, sedang apa dia begitu, sederhananya gitu biar mudah dipahami. Dan biar ada keseruan dalam cerita itu biasanya ada halangan atau rintangan begitu ya. Rintangan apa yang dialami si tokoh gitu. Retis dan Govin
Kedatangannya adalah tokoh tersebut terus mengingat akan masa lalunya. Selain Retief dan Govin, ini mengambil dari tokoh sudut pandang ketiga begitu ya. Ada seseorang yang menceritakan tentang ada seorang yang ingin menceritakan tentang keaguman seorang tokoh bernama Retis, tapi di masa lalu ada seorang yang masih terbenak di pikirannya yang bernama Govin begitu. Lalu Subrangan dan para prajurit. Sepertinya baju hijau doring itu cocok untuk dia. Mendengar dari perkataannya dari kejauhan. Ada yang bilang itu untuk hadiah, tapi dirasa itu tidak cocok. Dan jujur tidak suka dari pemberian yang seperti itu. Ini dari sudut pandang ketiga. Entah seberapa banyak barang yang orang-orang kasih dan dengan tujuan yang kurang jelas. Kemudian sebagai penerima hanyalah memakai dari dalam bentuk menghargai, tidak berpikir lebih tentang pemberian demi pemberian. Pastinya harus diakui, aku tidak terlalu suka. Nah, di sini mengembangkan begitu ya. Aku sudah nemu idenya, lalu kemudian langsung menulis dan juga langsung mengedit. Atau edit. Sorry, edit sih. Diceritakan di sini tokoh sudut pandang ketiga itu adalah orang yang rajin begitu ya. Dia sering mengikuti segala sesuatu di perkuliahan atau di sekolahnya dulu. Sehingga seseorang yang bernama Govin ini ingin memberikan sebuah hadiah begitu ya, yang mana dari ingatan si tokoh sudut pandang ketiga ini membuat berpikir ya untuk
sulit mendekati seseorang yang baru yaitu bernama Retis. Tapi dia masih terus berusaha sedemikian rupa agar bisa mencintai orang baru begitu. Dengan pergi ke tempat-tempat yang indah di masa lalu yang pernah dia jumpai dengan Retis itu. Ini dan judulnya kan Retis, Sumber Hangat dan Para Prajurit begitu ya. Retis ada nama tokoh. Sumber Hangat ini adalah tempat yang mereka singgahi dulu sehingga dia itu mengingat begitu seolah-olah dia bersama Govin di tempat-tempat wisata itu. Padahal bersama orang baru yang bernama Retis. Prajurit adalah salah satu cita-cita dari tokoh ketiga begitu ya. Adalah sebuah ungkapan adalah satu pandangan, satu ungkapan, sebuah ungkapan dari sudut pandang ketiga begitu. Aku menyadari kejadian hal yang terang sementara pengakuan memiliki tingkat penasaran yang cukup tinggi dan kemampuan untuk dibina. Perlakuan seperti ini akankah pantas untuk diterima atau banyak bertanya berkali-kali dan bersikap biasa-biasa saja. Sering jika sendiri merasa sikap dan tindakan ini tidak sesuai jika ditindakkan dan seharusnya juga ditindakkan atau seharusnya sama sekali tidak ditindakkan. Ini sudah masuk ke world building begitu ya, dimana sifat atau karakter dari si tokoh berusaha dijelaskan dari keambiguannya begitu ya, mengambil sebuah tindakan. Dari sekian banyak orang, kenapa aku yang ditunjuk? Nah, ini sudah menunjukkan atau menampakkan sebuah karakter si tokoh itu akan sudah kecewa begitu kepada masa lalu yang sudah dilalui bernama Govin. Ini kalimat yang sering ini yang sering muncul mengingat di saat akan menindakkan kedisiplinan dan leadership. Peningkatan keterampilan pengetahuan yang dianggap dalam proses. Aku tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Datang lebih awal, tampil di hadapan banyak orang dan diskusi dengan para senior, lalu seperti memenangkan argumen. Dari setiap argumen sepertinya itu benar, hanya saja yang paling ngotot dalam mempertahankan argumen yang dirasa benar. Ini sudah mencerminkan sebuah karakter dalam tokoh ya, yang tadi bisa disebut world building begitu. World building itu bisa dilihat dari situ aja. Mungkin ini pengungkapan orang sedang mengungkapkan yang sebagian banyak orang tertentu saja, gerimis yang berlangsung dan dengan sedikit ketidakterkakangan atau pengungkapan tersebut. Nah, dari kalimat ini bisa disimpulkan bahwa gerimis ini menandakan sebuah suasana yang
dingin, yang juga sedih begitu. Namun dengan sedikit tidak terkekangan atau si tokoh berusaha untuk mengungkapkan meskipun sedihnya terlalu mendalam begitu ya. Dari sinilah kan tahu ya, bermaknanya sebuah ungkapan berawal dari sekian hari. Ini adalah tempat yang sedang aku singgahi di saat sedang istirahat dan ada waktu luang. Nah, ini juga menguatkan bahwasanya ungkapan ini harus diungkapkan begitu. Yang udah beberapa hari itu harus diungkapkan. Ya, tempat yang sedang aku singgahi di sana. Nah, ini baru tempat-tempat yang sumber hangat itu. Sudut pandang ketiga tokoh, sudut pandang ketiga itu menceritakan betapa hangatnya begitu ya, betapa sulitnya untuk menceritakan begitu, sehingga harus ke tempat itu sumber hangat itu. Dari kesibukan dan tindakan yang betul-betul menyenggangkan di tengah padatnya. Tapi ceritanya ini adalah sumber hangat sering menyebutkan begitu karena tempat inilah sekian tempat yang orang-orang biasa menikmati kesegaran jernih airnya. Air yang tidak henti-henti mengalir dalam setiap waktu. Tidak ada yang tahu atau masih belum ada yang memberikan informasi akan tidak henti-hentinya air itu mengalir. Nah, ini yang dimaksud dari sumber hangat itu ya yang diceritakan dalam cerpen ini. Sumber kehangatan, kenapa kamu tercengang dengan sebuah tempat ini? Hanya sebutan untuk tempat yang sering dikunjungi saat haus selagi main di teriknya sinar matahari setelah jam 12 hari Jumat itu. Alternatif tempat di saat kedua kaki ini penat ke tempat indah dan tempat saat semua orang melihat kejernihan dan kecilauan dari setiap butir tetesannya. Ini bicarakan tempat, ini adalah tempat yang sebagaimana yang semula terlupakan dan muncul kembali. Kamu sangat menyukai tempat ini ya sampai segitunya mengingatnya. Nah, ini juga salah satu rintangan begitu ya. Kan tadi ada tokoh bernama Retis Govin yang diceritakan di cerita ini. Nah, sudut pandang ketiga itu menceritakan dia ngapain, lalu kemudian tokoh tersebut mengingat akan masa lalu. Nah, ini barusan adalah masa lalu yang dia ingatkan begitu ya, yang dia ingat sehingga membuat cerita ini. Ini adalah tempat yang ini adalah tempat dari berbagai ingatan yang semula terlupakan dan muncul kembali. Kamu sangat menyukai tempat ini ya, itunya mengingatnya. Nah, ini percakapan Retis dengan saya hanya gini kalau memberi tanda percakapan yaitu titik dua gini. Kamu sangat menyukai tempat ini ya sampai segitunya mengingatnya, kata si Retis. Kenapa aku nggak taruh di sini Retis misalnya gitu. Retis selalu titik dua begitu? Enggak, karena dari awal ini sudah tahu ya, karena judulnya juga aku kasih Retis begitu. Jadi kalau sudah titik dua berarti Retis yang bicara begitu. Dan juga
Sudut pandang ketiga yang menceritakan itu. Saya mengartikan tempat adalah tempat yang mengesankan. Dari tempat itu sendiri adalah momen menarik atau hal yang pernah saya alami di tempat tersebut. Ini sudut pandang ketiga. Jadi begitu Reti, sana sini hanyalah tempat. Ini tanya tempat mana yang paling aku sukai, maka jawabannya semua tempat sama. Belum pernah menemui dirikan orang yang sama dengan latihan yang pernah saya ikuti di pelatihan diklat itu. Dan mungkin jika kita bersama dan memiliki keturunan, maka akan aku didik keturunan kita seperti mereka mendidikku. Jika didiklah keturunanmu sesuai dengan zamannya, mungkin aku belum mengerti di zaman seperti apa keturunan kita akan berada. Ini bagaimana dibilang nggak ambigu begitu ya, karena sudut pandang ketiga memandang masa lalunya yaitu Govin, dan juga yang dialaminya sekarang yaitu Pretis itu dia merasakan itu sangat begitu dekat begitu. Kritik yang singgah di hatiku, dilema dengan pemberian masa laluku, menjalani semuanya bersamamu di dunia hanya sebagai peserta dari berbagai makhluk ciptaan Tuhan, membela dan mempertahankan dan yang dipercaya, motivasi dan semangat akan roh baik dan dorongan diri, dan kenangan masa lalu yang menjadikan cermin diri. Kamu dengar suara itu gak? Ini juga lagi kembali percakapan yang antara Govin, maksudnya Retis dan sudut pandang ketiga. Sudah titik dua ini sudut pandang ketiga dengan Retis begitu. Kamu dengar suara itu gak? Yuk kita pergi. Kembali menceritakan. Dulu hanya seperti kata-kata atau percakapan yang terakhir aku dengar dari suaranya. Kembali lagi ke flashback ke masa lalu yang bersama Govin. Nasihati aku selagi aku tidak benar dan jangan salah menyalahkan, karena ini aku orangnya sangat egois. Ini juga ke sangat berdekatan begitu ya, antara masa lalu dan juga yang dihadapkan sekarang. Warna pikiran biru, entah kenapa saat melihat warna biru aku begitu tenang. Rasa saling menyayangi sesama jadi semakin terlihat dengan membaca gerak demi gerak diri Govin. Nah, jadi sekian banyak paragraf dari sekian sudah beberapa paragraf, karena masa lalu itu tidak sudah diingat, hanya kenangan-kenangannya. Govin ini baru muncul di pertengahan paragraf. Warna pikiran biru, entah kenapa saat melihat warna biru aku begitu tenang. Rasa saling menyayangi sesama jadi semakin terlihat dengan membaca gerak demi gerak diri Govin. Aku sekarang memilikimu. Govin, aku sekarang memikirkanmu. Kamu memilih ikut dengan temanmu. Apa kamu sudah tidak menyadari kehadiran dalam hatimu sekarang? Kamu kemana? Ini sih sudut pandang ketiga. Aku mulai mengerti orang yang memberikan bermacam-macam pemberian itu sebagai receiving gift gitu ya, receiving gift atau gift affirmation, sebuah bahasa kasih ya, sebuah bentuk pengungkapan yang dengan itu mereka menggunakan perasaannya. Aku memberikan segala waktu untukmu yang ternyata itu juga bukan kebutuhanmu. Seperti ini perasaan yang aku rasakan sekarang. Ya, jadi aku tidak bisa lagi bertemu denganmu. Lorong jalan depan rumah sering melihat para prajurit negara dengan latihan mereka. Mereka berjalan hingga ke tempat tujuan, tempat yang ditentukan oleh para atasannya. Di antara mereka ada prajurit. Nah, ini sudah menceritakan sebuah prajurit ya, mengingat kembali begitu ya apa yang dia pernah jalani bersama si Govin begitu ya.
Ini si Govin memang sangat-sangat berkesan dalam hidup si tokoh ketiga, sudut pandang ketiga, tentang pemberian baju prajurit tentara itu. Di antara mereka ada prajurit yang dengannya aku pernah kagum dan ingin menjadi bagian dari mereka. Dan juga itu hanya keinginan saja. Itu juga bukan karena aku tidak mau menerima pemberian baju hijau loreng itu. Tapi tidakkah dengan pemberian baju loreng itu aku bisa menjadi salah satu prajuritnya? Aku hanya membaca dari berbagai buku biografi para prajurit yang pernah aku baca. Bacaan demi bacanya aku terlarut dengannya. Itu semua juga termasuk dalam kedisiplinanku membaca dan mengartikan bahasa kasih seseorang. Bahasa kasih seseorang, receiving gift, give affirmation, give receiving gift atau give receiving begitu. Aku tadi bilang receiving gift apa give affirmation ya? Receiving gift intinya memberikan sebuah pemberian begitu. Yang mana di masa lalu juga si Govin memberikan barang-barang begitu ya. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh tokoh sudut pandang ketiga. Dan juga sudut pandang ketiga memberikan semua waktunya ke si Govin, tapi itu juga bukan kebutuhannya begitu. Ini memang keambiguan begitu. Aku hanya mengikuti kemana hati mengalir seperti air itu. Ini juga cerita mantan yang perlu dilupakan. Mantan dengan segala ingatannya membela sebuah kelompok di kelompok. Ini di sini penekanan bahwa si Govin itu adalah mantannya. Mantan dan segala ingatannya membela sebuah kelompok demi kelompok lainnya adalah sebuah kemunafikan. Bagaimana dikatakan begitu jika semua kemampuan tidak dicurahkan di satu kelompok melainkan di kelompok lainnya. Nah, ini juga berkaitan dengan karakter dari sudut pandang ketiga tadi yang di awal itu, yang menandakan bahwa dia itu aktif dalam sekolah begitu ya, dimana dia tempat belajar begitu. Ini hanya butuh struktur yang tepat untuk menjalaninya. Kamu pergi dan aku menghindar. Ini bentuk dalam kebahagiaan juga. Aku bilang kita pergi karena mendengar suara jangkrik di sore hari, yang menandakan datangnya waktu malam. Bukan kamu pergi dengan yang lain dan meninggalkan aku yang masih perlu kehadiranmu. Aku rasa semua ini tidak bakalan lama berada di pikiranku. Aku yakin itu seperti halnya melupakan tempat hangat itu. Nah, tempat hangat itu, sumber hangat itu ya, yang Govin nah, tempat hangat itu ya, yang Govin bersama tokoh ketiga itu di masa lalu. Air jernih dengan suasana hangat, tempat dengan momennya, aku dan kenangannya. Masa lalu dan masa depannya, Retis, saya bersamamu. Jadi begitu ya. Ide itu semacam premis. Ada premis. Seorang yang menceritakan masa lalu karena terfikirkan di masa kini, yang mana
Seorang tersebut sebut tengah dekat dengan orang lain. Ide sama dengan premis. Tidak banyak sih seperti ini cara menulis. Yang belum nonton silahkan nonton hasil tulisannya begitu ya. Yang berjudul Sumber Hangat dan Para Prajurit yang saya unggah di sosial media yaitu YouTube, yang linknya juga ada di website eszara.id begitu ya. Baik, terima kasih yang sudah menonton dan membeli kelas ini. Semoga bermanfaat, sharing dan membicarakan kepenulisan dan juga bedah cerpen pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.